Banyak rumah tangga yang mengalami konflik. Bahkan saya dengar angka kekerasan dalam rumah tangga cukup meningkat, bahkan angka perceraian juga. Tentu setiap kita punya pengalaman yang berbeda dan konflik yang berbeda dalam rumah tangga kita masing-masing. Apakah ada rumah tangga yang aman-aman aja, rukun-rukun aja dan tidak pernah konflik? Saya dengar ada, tapi jarang sekali, dan banyak yang hari-hari ini karena tekanan ekonomi, karena orang tua harus mendampingi anak untuk sekolah online di rumah, yang biasanya jarang ketemu jadi sering ketemu, dan hari-hari ini konflik mulai terjadi di banyak rumah tangga. Saya ingin bagikan dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-23, dikatakan ini, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Apakah normal dalam rumah tangga ada pertengkaran? Saya katakan normal. Tetapi pertengkaran yang terus-menerus tidaklah normal. Ada orang yang berkata pertengkaran itu menambah kemesraan, Bu Heni. Menurut saya itu gangguan jiwa. Kalau harus bertengkar dulu baru mesra. Harusnya justru rumah tangga yang rukun, bahagia, penuh dengan damai sejahtera itu jauh lebih baik daripada rumah tangga yang selalu dipenuhi dengan konflik dan pertengkaran yang tidak ada habisnya. Bayangkan anak-anak kita harus menyaksikan pertengkaran-pertengkaran orang tua yang tentu akan berdampak buruk kepada pertumbuhan psikologis mereka. Ada orang-orang tuh yang sukanya cari masalah, tenang-tenang bikin masalah. Tapi saya berdoa agar setiap rumah tangga boleh menyelesaikan konflik yang ada. Bagaimana caranya? Saya ingin share dari pengalaman saya pribadi. Jangan bicara saat kita marah. Saat kita marah, perkataan kita tuh lebih cepat daripada akal sehat. Emosi membuat kita gak mikir akibat dari ucapan-ucapan kita. Ketika kita marah, hati kita terluka, perkataan kita sudah pasti menyakitkan. Dan yang saya bisa pastikan, keputusan yang kita buat pasti salah. Dan kemudian kita akan menyesal. Ketika amarah mulai reda, penyesalan mulai datang. Mazmur 4 ayat yang ke-5 mengajar begini. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Tentu tidak mudah. Saat kita emosi, saat kita marah, ada yang ingin kita tumpahkan, kita ingin keluarkan. Tapi firman Tuhan mengajar kita gini, biarlah kamu marah, jadi normal kita bisa marah, tapi jangan sampai berbuat dosa. Kalaupun kita mau ngomel, dikatakan berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Kenapa begitu? Karena seringkali ketika kita emosi, kita sedang marah besar, perkataan yang kita keluarkan akan menyakitkan, akan menyerang orang lain, dan malah kita akan sesali. Emosi membuat kita menyerang lawan kita ketika kita berbicara. Amsal 15 ayat yang pertama berkata gini, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Wanita kalau kesal, biasanya pasti menjawab suaminya dengan ketus. Demikian juga dengan suami-suami. Ketika marah, emosi, pasti membentak-bentak, bicara dengan nada tinggi. Mari belajar kuasai diri. Jangan sampai kita melukai. Emosi itu tidak menyelesaikan masalah, malah cenderung memperbesar masalah kita. Yakobus 1 ayat 20 berkata gini, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tuhan aja tidak senang kita marah, apalagi pasangan kita. Ketika kita marah, emosi itu tidak terkendali. Mari belajar untuk menahan perkataan kita.